Halo, salam sehat semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa. Video simulasi pembelajaran dibuat untuk anak TKA dengan rentan usia 4-5 tahun. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Miss Moni. Selamat pagi teman-teman. Good morning K1CC, how are you? Good morning K1CC, how are you? Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Wah, senang sekali ya hari ini Miss Moni bisa bertemu kembali dengan anak-anak dan semuanya sehat-sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Miss Moni mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, berdoa mulai. Amin. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Minggu ini kita belajar tentang apa ya? Betul sekali anak-anak, minggu ini kita belajar tentang transportasi yang ada di darat. Coba anak-anak ingat tidak ada transportasi apa saja ya yang ada di darat? Betul Selin, ada mobil. Terus ada apa lagi ya? Ada motor, betul Nathan. Ada apa lagi? Ada bis, betul Aiden. Terus ada apa lagi ya? Betul, ada sepeda dan juga ada kereta api. Nah, hari ini Miss Moni mau membacakan satu buah cerita tentang Nino dan sepedanya. Tapi sebelum Miss Moni mulai, Miss Moni mau semuanya duduk yang manis. Kita buka telinganya lebar-lebar. Biar anak-anak bisa dengar suaranya Miss Moni. Oke, kita duduk yang manis dan kita dengarkan ceritanya. Nah, judul dari ceritanya adalah Nino dan sepeda barunya. Nah, di hari Minggu yang sangat cerah, Nino sedang bersemangat sekali. Nino sangat senang karena Nino tahu hari ini ayahnya Nino akan pulang setelah 2 minggu pergi untuk bekerja di Jakarta. Sesampainya ayah di rumah Nino, Nino langsung memeluk ayah. Yeay, ayah akhirnya pulang juga. Nino kangen sekali sama ayah. Lalu ayah pun memeluk Nino. Sama Nino, ayah juga kangen sekali sama Nino. Nino, ayah bawa hadiah spesial untuk Nino. Hadiahnya ayah? Ayah membawa sepeda baru untuk Nino. Senang sekali, jawab Nino. Ini kan sepeda yang aku mau. Wah, aku tidak sabar ayah ingin segera mencoba menggunakan sepeda ini. Nino jadi makin semangat untuk ke sekolah. Nino mau mengendarai sepedanya untuk pergi ke sekolah, jawab Nino. Ayah pun senang sekali dan memeluk Nino. Ayah ikut gembira Nino. Ayah senang kalau Nino bersemangat ke sekolah. Tidak lama setelah itu, Nino langsung menggunakan sepeda barunya untuk berkeliling di sekitar rumahnya. Ibunya Nino sesekali melihat Nino ke depan rumah. Dan ibu mengingatkan Nino untuk tidak mengendarainya dengan cepat.
Dan Nino pun berkata, "Siap Ibu, Nino akan berkendara dengan hati-hati." Lalu Nino berkeliling di sekitar rumahnya. Nino pergi ke sana, ke sini menggunakan sepeda barunya. Dan tiba-tiba Doni keluar dari rumahnya. Dan Doni pun ikut bermain sepeda dengan Nino. Tapi Doni adalah anak yang senang mengendarai sepeda dengan begitu cepatnya. Dan Doni tidak memperhatikan jalanan anak-anak. Sehingga saat Doni bersepeda dengan cepat, ternyata Doni tidak sengaja menyenggol Nino. Dan Nino pun hampir terjatuh. Dan tiba-tiba, terjatuh, kata Nino. Nino pun mulai menangis karena kesakitan. Tapi anak-anak, Doni tidak mau membantu Nino. Doni malah menertawakan Nino. "Hahaha, dasar cengeng, gitu aja kok nangis," kata Doni sambil terus bersepeda dengan cepatnya dan meninggalkan Nino. Nino pun bersedih dan berusaha untuk berdiri, membawa sepedanya dan kembali ke rumah dengan muka yang sangat sedih karena Nino merasa kesakitan anak-anak. Sesampainya di rumah, ibu melihat Nino yang tampak sedih dan terluka kakinya. Ibu bertanya kepada Nino, Nino kenapa?" Nino pun menangis. "Ibu, tadi Doni menabrak Nino dan Nino terjatuh. Tapi Doni tidak mau membantu Nino. Doni hanya menertawakan Nino dan meninggalkan Nino, Bu." Ibu pun menenangkan Nino. "Tidak apa-apa Nino, sudah yuk kita masuk ke dalam. Ibu akan membantu Nino untuk mengobati lukanya Nino." Lalu ibu pun mengajak Nino ke dalam dan mengobati lukanya Nino. Sambil terus bersedih, ibu terus menenangkan Nino. Dan setelah lukanya terobati, ibu berkata kepada Nino, "Lukanya sudah ibu obati ya Nino. Nah, kalau begitu bagaimana dengan Doni? Apakah Nino masih kesal sama Doni?" Lalu Nino pun menjawab, "Terima kasih Bu, Nino tahu Tuhan pasti sembuhkan sakitnya Nino. Tapi Nino masih sedikit kesal sama Doni. Tapi Nino tidak mau kesal-kesal terus Bu sama Doni. Nino mau berdoa saja. Nino mau mendoakan Doni Bu. Karena Nino ingat selalu cerita di dalam Alkitab Bu. Tentang Yusuf yang mau memaafkan orang yang berbuat jahat. Nah, Nino juga mau Bu jadi seperti Yusuf yang bisa memaafkan orang yang jahat. Dan mendengar jawaban Nino, ibu pun ikut senang. Ibu mengatakan kepada Nino, "Hebat sekali Nino. Nino selalu mengingat cerita dari Alkitab. Nah, kita berdoa sama-sama ya Nino. Kita doakan Doni supaya Doni tidak seperti itu lagi." "Baik Bu, Nino akan selalu ingat dan Ibu ikut berdoa bersama Nino ya Bu, supaya Nino tidak kesal lagi dan supaya Doni bisa berubah." 1 minggu setelah kejadian tersebut, Nino tetap senang untuk bersepeda. Nino mengendarai sepeda kesayangannya dan tiba-tiba saat Nino sedang asik bersepeda, tiba-tiba ada suara tangisan anak-anak. Nino mendengar ada yang sedang menangis. Lalu Nino berusaha untuk mencari, siapa ya yang sedang menangis? Di mana
anak yang sedang menangis itu. Dan ternyata Nino melihat Doni. Doni sedang terjatuh anak-anak dan Doni menangis dengan begitu kerasnya. Bagaimana ini? Kata Doni. Lalu Nino pun mendatangi Doni. Doni, kamu tidak kenapa-napa? Kakiku terluka, Nino. Kakiku. Sebentar ya, Doni. Aku panggilkan ibuku dulu. Lalu Nino pun segera pergi dan memanggil ibunya Nino untuk membantu Doni. Nah, tidak lama setelah itu, ibu Nino dan juga Nino mendatangi Doni dan berusaha untuk mengobati lukanya Doni. Nah, dari cerita ini, Miss Moni mau anak-anak juga berusaha menjadi anak seperti Nino yang sama seperti di cerita Alkitab tentang Yusuf yang mau memaafkan temannya atau orang lain yang berbuat jahat. Anak-anak bisa melakukannya? Bagus, Miss Moni percaya anak-anak semuanya bisa memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama anak-anak, anak-anak bisa meniru Nino dengan berdoa. Anak-anak bisa berdoa untuk orang yang berbuat jahat supaya orang yang berbuat jahat tidak jahat lagi. Oke, anak-anak? Iya, hebat. Miss Moni percaya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang pemaaf. Sekarang Miss Moni mau ajak anak-anak untuk mengerjakan satu aktivitas. Kita mau membuat sepeda. Nah, ini sepedanya. Miss Moni sudah membuat satu gambar sepeda. Nah, Miss Moni mau anak-anak untuk mewarnai dulu sepedanya, mewarnai dulu anak di sepedanya ini. Lalu nanti kita akan menggunting ya anak-anak. Kita akan menggunting mengikuti garisnya. Nanti anak-anaknya sudah selesai, bisa bercerita di depan sama Miss Moni dan juga sama teman-teman yang lainnya. Anak-anak bisa atau tidak menggunakan sepeda. Lalu siapa ya yang mengajari anak-anak untuk bersepeda? Nah, nanti anak-anak bisa cerita ya sama Miss Moni dan juga sama teman-teman. Baik anak-anak, sekian pelajaran di hari ini. Sebelum kita pulang, Miss Moni mau mengingatkan anak-anak. Hari ini kita belajar tentang sepeda. Betul, ada cerita Nino dan sepeda barunya. Anak-anak ingat selalu ya untuk menjadi anak seperti Nino yang mau memaafkan. Yuk, sekarang kita tutup di dalam doa ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Amin. Ya, sekarang kita ucapkan terima kasih Miss Moni, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Oke, kita ucapkan sama-sama ya. Terima kasih Miss Moni. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu besok.